Halo semua, perkenalkan nama saya Natasha Rotwana Baban dengan NPM 2415100091 dengan program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan tugas proyek saya yang bermateri identifikasi transaksi jurnal umum, jurnal khusus, buku besar pembantu, posting ke buku besar. Pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal umum. Jurnal umum adalah buku akuntansi tempat mencatat semua transaksi keuangan yang tidak tergolong dalam jurnal khusus dan alat penting dalam pencatatan keuangan yang membantu perusahaan dalam mengelola dan melaporkan transaksi secara sistematis. Jadi, jurnal umum itu memiliki fungsi dan keuntungannya. Yang pertama itu fungsi jurnal umum, ada pencatatan transaksi, mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Terus itu ada referensi, menjadi sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan, dan selanjutnya pengendalian internal, membantu dalam pengawasan dan kontrol terhadap transaksi. Keuntungan menggunakan jurnal umum itu memudahkan pencarian informasi transaksi, meminimalisir kesalahan pencatatan, menyediakan catatan yang jelas dan terstruktur untuk audit. Jadi itu dia lebih memudahkan proses pengauditan dalam perusahaan tersebut. Jadi dalam jurnal umum itu ada proses pencatatan jurnal umumnya. Itu melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan akurasi dan keteraturan. Berikut ada prosesnya. Yang pertama itu mengidentifikasi transaksi, menentukan apakah suatu transaksi memerlukan pencatatan, memahami jenis transaksi misalnya kayak penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Yang kedua itu penggolongan akun, mengidentifikasi akun yang terlibat dalam transaksi dan menentukan akun mana yang akan didebit dan mana yang akan dikredit. Yang ketiga, menentukan jumlah, menghitung nilai nominal dari transaksi yang akan dicatat, memastikan jumlah debit dan kredit itu seimbang. Yang keempat, pencatatan dan jurnal umum. Itu membuat entry atau masukkan item di jurnal dengan format yang benar. Yang pertama itu tanggal, kapan terjadinya transaksi tersebut, keterangan, deskripsi singkat mengenai transaksi tersebut, debit, mencatat akun yang didebit, kredit, mencatat akun yang dikredit, referensi, menyertakan nomor bukti transaksi jika ada. Yang kelima, review dan verifikasi. Itu memeriksa kembali entry untuk memastikan tidak ada kesalahan, memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Itu dalam akuntansi bisa dibilang balance. Yang keenam, posting ke buku besar. Setelah semua entry dicatat, data akan dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan dan penyusunan laporan keuangan. Contoh transaksi jurnal umum, saya mengambil contoh sederhana. Misalnya perusahaan melakukan transaksi berikut. Pada tanggal 1 Mei tahun 2025, pembelian perlengkapan kantor senilai Rp1.000.000 secara tunai. Jadi pencatatan jurnal umumnya itu masukkanlah format jurnal umumnya itu ada tanggal, keterangan, debit, kredit. Masukkan saja tanggalnya tanggal 1/5/2025. Keterangannya itu karena kita tadi pembelian perlengkapan kantor senilai 1 juta, jadi kita masukkan perlengkapan kantor. Karena perlengkapan kita itu kan dibeli, otomatis perlengkapannya bertambah, masukkan ke debit senilai Rp1.000.000. Jadi akun yang kedua itu ada kas, karena kita membeli perlengkapan kantor senilai 1 juta secara tunai, otomatis kas yang berada di perusahaan itu berkurang. Jadi kita masukkan ke kredit senilai 1 juta. Jurnal khusus. Jurnal khusus adalah buku akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi tertentu yang memiliki karakteristik serupa seperti penjualan, pembelian, dan pengeluaran kas. Jadi jurnal ini menyederhanakan pencatatan dan pengelompokan transaksi yang sejenis. Jadi jurnal khusus itu memiliki fungsi dan keuntungannya. Pertama itu fungsi jurnal khusus, pengelompokan transaksi, memudahkan pencatatan transaksi sejenis dalam satu tempat. Efisiensi pencatatan, itu mengurangi beban kerja di jurnal umum. Mempermudah pelacakan, itu memfasilitasi pencarian informasi
terkait transaksi tertentu. Ada pula keuntungan menggunakan jurnal khusus, itu mengurangi jumlah entry di jurnal umum, memudahkan pengelompokan dan pencarian transaksi spesifik, menyediakan catatan yang lebih rapi dan terstruktur untuk audit. Jurnal khusus juga memiliki jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan. Itu mencatat semua transaksi penjualan barang atau jasa. Jurnal pembelian mencatat semua transaksi pembelian barang atau jasa. Jurnal pengeluaran kas itu mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas itu mencatat semua transaksi penerimaan kas. Ada pula proses pencatatannya, itu yang pertama, identifikasi transaksi, itu menentukan jenis transaksi yang akan dicatat. Dan kedua, penggolongan mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis jurnal khusus. Yang ketiga, pencatatan, itu mencatat transaksi dalam jurnal sesuai format yang berlaku. Dalam jurnal khusus, kan setiap jenis jurnal khusus itu memiliki format tertentu. Jadi saya mengambil contoh dari jurnal pembeliannya. Sebagai contoh sederhananya itu pada tanggal 1 bulan 5 2025 yaitu pembelian barang X dengan nomor faktur 001, persediaannya sebesar 2 juta rupiah dan hutangnya 2 juta rupiah. Ada juga saya mengambil contohnya dari jurnal pengeluaran kas, itu digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kasnya. Jadi contoh sederhananya pada tanggal 1 bulan 5 2025 itu ada pembayaran sewa, jadi masuk ke pengeluaran 2 juta dan kasnya itu kreditnya 2 juta. Pada tanggal 2 bulan 5 2025 ada pembelian perlengkapan sebesar 300.000 rupiah, itu pengeluarannya, dan kreditnya kasnya itu berkurang sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat rincian transaksi dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar utama. Jadi buku ini berfungsi untuk memberikan informasi lebih mendetail mengenai akun-akun spesifik seperti piutang, utang, atau persediaan. Buku besar pembantu juga memiliki fungsi buku besar pembantu. Yang pertama itu rincian transaksi. Itu menyediakan informasi rinci tentang setiap transaksi yang mempengaruhi akun tertentu. Kedua, pengelolaan akun, memudahkan dalam memantau posisi akun tertentu secara lebih mendalam. Yang ketiga, pengendalian internal, itu membantu dalam kontrol dan pengawasan atas transaksi yang terjadi. Ada pula jenis-jenis buku besar pembantu. Yang pertama itu buku besar pembantu piutang, itu mencatat rincian piutang dari setiap pelanggan. Yang kedua, buku besar pembantu utang, itu mencatat rincian utang kepada setiap pemasok. Yang ketiga itu buku besar pembantu persediaan, itu mencatat rincian transaksi terkait persediaan barang. Jadi dalam buku besar pembantu juga memiliki format buku besar pembantu. Biasanya itu mencakup kolom-kolom seperti tanggal terjadinya transaksi, kedua keterangan deskripsi transaksi, debit, jumlah yang didebit, kredit, jumlah yang dikredit, dan saldo setelah transaksi dicatat. Ada juga proses pencatatannya. Yang pertama itu identifikasi transaksi, itu menentukan transaksi yang akan mempengaruhi akun tertentu. Yang kedua, pencatatan, mencatat rincian transaksi sesuai format yang berlaku. Yang ketiga, posting ke buku besar utama, itu menyusun total dari buku besar pembantu ke buku besar utama. Saya mengambil contoh sederhana dari buku besar pembantu, yaitu pencatatan buku besar pembantu kas. PT Maju Jaya memulai usaha dengan saldo kas awal sebesar 3 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2025. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal kasnya sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari, menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 1.200.000 rupiah. Pada tanggal 10 Januari, mengeluarkan uang untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 15 Januari, menerima pendapatan dari penjualan barang sebesar 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Januari, mengeluarkan uang untuk membayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Penyelesaiannya itu buku besar pembantu kasnya itu
pada tanggal 1 Januari 2005 itu saldo awalnya itu sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2005 itu penerimaan dari pelanggan sebesar 1.200.000 rupiah karena kita mendapatkan piutang. Jadi otomatis kas kita bertambah. Jadi tinggal tambahkan aja dari saldo awalnya itu 3 juta tambah 1.200.000 rupiah menjadi 4.200.000 rupiah. Setelah itu pada tanggal 10 bulan 1 2005 itu ada pembelian perlengkapan. Jadi kas kita itu berkurang. Jadi masukkan ke kredit sebesar 500.000 rupiah. Dari saldo awalnya itu 4.200.000 rupiah kurangi 500.000 rupiah menjadi 3.700.000 rupiah. Setelah itu tanggal 15 bulan 1 2005 itu ada pendapatan penjualan itu sebesar 2.500.000. Otomatis kas kita kan bertambah. Jadi tambahkan saja dari 3.700.000 tambah 2.500.000 itu menjadi 6.200.000. Ada juga pada tanggal 20 bulan 1 itu ada pembayaran gaji sebesar 1 juta. Kas perusahaan itu otomatis berkurang. Jadi 6.200.000 kurang 1 juta menjadi 5.200.000. Itu adalah saldo akhirnya dari buku besar pembantu kas. Selanjutnya posting ke buku besar. Posting ke buku besar adalah proses memindahkan informasi dari jurnal umum atau jurnal khusus ke akun-akun relevan dalam buku besar. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun agar lebih mudah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi dalam posting ke buku besar itu ada juga proses posting ke buku besar. Yang pertama itu identifikasi transaksi, menentukan transaksi yang telah dicatat di jurnal dan harus diposting. Yang kedua, pilih akun yang tepat, mengidentifikasi akun mana yang akan didebet dan dikredit sesuai dengan transaksi. Yang ketiga, pindahkan informasi. Yang pertama itu menyalin tanggal, keterangan, dan jumlah debit kredit dari jurnal ke akun yang sesuai di buku besar. Yang kedua itu menghitung saldo setiap transaksinya. Yang keempat, catat saldo. Setelah setiap posting, saldonya harus diperbarui untuk mencerminkan transaksi tersebut. Posting ke buku besar itu memiliki keuntungan dan fungsi posting ke buku besar. Yang pertama itu keuntungan posting. Yang pertama memudahkan dalam pengelompokan data keuangan. Yang kedua menyediakan informasi yang akurat untuk laporan keuangan. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi akuntansi. Ada pula fungsi posting ke buku besar. Yang pertama pengelompokan informasi. Itu mengorganisir transaksi berdasarkan jenis akun. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Itu menyediakan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, monitoring saldo akun. Memudahkan dalam memantau saldo setiap akun secara akurat. Jadi saya mengambil contoh sederhananya itu misalnya jika pada jurnal umum ada transaksi pembelian perlengkapan kantor secara tunai senilai 1 juta rupiah. Jadi masukkan saja formatnya. Karena kita membeli perlengkapan kantor tadi, otomatis perlengkapan kita bertambah, jadi masukkan saja ke dalam debit. Terus itu akun kedua itu ada kas. Karena kita membeli perlengkapan kantor itu secara tunai, otomatis kas dalam perusahaan itu berkurang. Masukkan ke kredit senilai 1 juta rupiah. Jadi dalam jurnal umumnya itu kita posting saja ke buku besar. Misalnya tadi kan ada pembelian perlengkapan, jadi kita masukkan ke akun perlengkapan. Karena perlengkapan kita itu bertambah, jadi debitnya 1 juta, saldonya 1 juta. Selanjutnya ada pada akun kas. Karena kita membeli pembelian perlengkapan kantor itu senilai 1 juta secara tunai, jadi otomatis kas pada perusahaan itu berkurang. Masukkan saja ke kredit, jadi saldonya itu kurang dari 1 juta rupiah.